Assalamualaikum. Halo sahabat SJTV. Salam ruang mahasiswa. Semoga kabar sahabat SJTV baik-baik aja. Bagaimana ibadah puasanya? Tentunya puasanya masih lancar dan insya Allah berkah. Episode kali ini, Ruang Mahasiswa akan menghadirkan sebuah tayangan dari kegiatan ibadah di bulan Ramadan 1443 Hijriah, yaitu Khatmul Quran, yang diselenggarakan oleh Divisi Humanis dan Religius Program Studi Akuntansi, Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Kegiatan ini dimulai pada tanggal 6 April 2022 hingga 22 April 2022 dan berlangsung di ruang 218 yang berlokasi di Universitas Pamulang, Gedung Pusat. Khatmul Quran ini memang dirancang dalam menyambut bulan suci Ramadan dengan mengusung tema Ramadan Recharging Spiritual Quality. Kegiatan pembukaan Khatmul Quran 1443 Hijriah dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga sari tilawah oleh mahasiswa program akuntansi program sarjana. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Acara dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua Dekan Fakultas sekaligus mengingatkan kembali kepada para mahasiswa tentang tujuan dan manfaat dari kegiatan. Mahasiswa dan juga tamu-tamu yang hadir wajib memahami dan mendengarkan dengan seksama. Dalam kerangka satu, insya Allah silaturahim di antara kita, sehingga dengan silaturahim ini akan menambah gerak persahabatan, terutama dalam keislaman kita, insya Allah. Yang kedua, terutama juga kaitan dengan acara Khatmul Quran yang digagas diinisiasi oleh Prodi Akuntansi. Maka sekali lagi kegiatan ini insya Allah positif dalam kerangka itu. Maka kalau tadi disampaikan oleh Bu Enda, kita di-challenge oleh beliau agar satu hari satu juz. Betul? Sekali lagi saya rapat ya. Satu hari satu juz, satu sholat wajib, satu atau dua lembar, ya 2 lembar.
insya Allah bagi anak-anak muda ini, baik mbak maupun mas-mas atau sam-sam kalau di Malang sana gitu ya, itu benar-benar komitmen dengan itu. Tenaganya masih luar biasa, energinya 100%. Tidak perlu di recharging gitu ya, tidak perlu di recharging katanya begitu. Tidak perlu karena masih charge-nya masih 100%. Nggak bakalan turun itu insya Allah. Ya, jadi karena itu ketika di-challenge oleh beliau tadi mesti langsung semangat, siap insya Allah. Seperti jangan lupa insya Allah ya tetap. Jangan siap nanti besok kendor, nah insya Allah. Insya Allah siap. Corona ini tidak mengenal agama ya, tidak mengenal umur, tidak mengenal kedudukan, tidak mengenal jenis kelamin, semua sama. Kalau bicara pandemi ini kan secara global ya, maka ini semua menjadi kebutuhan dan tuntutan manusia di segala bangsa, bahwa sampai hari ini untuk pencegahan dan penurunan dari epidemi COVID-19 adalah dengan melalui vaksin. Vaksin itu adalah pelindung buat kita. Supaya kita tetap sehat, supaya kita bisa tetap beraktivitas. Lansia ini adalah kelompok rentan ya, jangan takut untuk divaksin. Karena manfaatnya sangat baik untuk kesehatan kita semua. Negara itu merawat, menjaga masyarakatnya. Masyarakatnya sehat, keluarga jadi sehat, bangsa juga jadi kuat. Khatmul Quran adalah kegiatan tahunan yang sudah berjalan selama 3 tahun oleh Divisi Humas dan Religius, Program Studi Akuntansi, Program Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Kegiatan ini terbuka untuk seluruh mahasiswa muslim di Universitas Pamulang. Menumbuhkan nilai-nilai religius dan humanis dengan cara belajar dan memahami Al-Quran. Setelah sambutan acara, dilanjutkan penampilan salawat tim hadroh mahasiswa program studi akuntansi S1. Allahumma sholli Seperti kegiatan beragama pada umumnya, tidak afdol jika kita mengadakan kegiatan tanpa ada tauziah yang kita dengarkan dari acara tersebut. Pembukaan Khatmul Quran ini juga menampilkan tauziah. Alhamdulillah, syukurillah, pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul untuk sama-sama melaksanakan pembukaan Khatmul Quran. Ini rasanya kayak nggak ada di kampus ini kita. Tadi kita lihat pembacaan Al-Quran bersama-sama. Apalagi kita lihat di depan-depan pakaian putih-putih, kayak mau santunan gitu. Ya Allah ya Allah. Kira-kira
lagi maghrib, jadi lagi asar. Masih lama maghribnya. Ya, tapi kita bangga mahasiswa-mahasiswi kita ya. Mudah-mudahan ini menjadi generasi-generasi penerus bangsa. Al-adatu idza rasahat nasah. Kebiasaan yang baik dipertahankan, lama-lama akan menghilangkan kebiasaan yang buruk. Dari ribuan anak Unpam, fakultas jurusan akuntansi, ada 100 orang yang istiqomah menjaga Al-Quran. Maka 100 orang itu yang akan menjadi orang yang baik dan nanti akan menarik keberkahan untuk lingkungan yang ada di kita. Mau tidak mau. Maka harapan kita dengan bersentuhannya kita dengan Al-Quran, dengan khatmul Quran, dengan pembacaan Al-Quran, mudah-mudahan yang belum baik bisa menjadi baik, yang sudah baik istiqomah dalam kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ternyata dalam Al-Quran itu banyak teka-teki. Semakin kita pelajari, semakin kita dalami, itu teka-teki dalam Al-Quran itu semakin indah. Contoh, Al-Quran itu 30 juz. Inti dalam Al-Quran surat Yasin. Inti dari Al-Quran diperkecil lagi surat Fatihah. Inti diperkecil lagi Bismillah. Dan inti diperkecil lagi ada di huruf ba. Dan diperkecil lagi ada di titik. Al-Quran diawali titiknya di huruf ba di bawah, diakhiri di huruf nun, ya kan? Malikin nas di huruf nun, titiknya di atas. Apa filosofinya? Filosofinya di awal ketika kita baca Al-Quran, titiknya ada di bawah. Dianjurkan kita untuk rendah diri, untuk tetap tawadhu. Menjadi ahli Quran itu bukan untuk dipuji orang, tapi untuk menjadikan karakter lebih rendah lagi. Bahwasanya kita ini bukan siapa-siapa. Makanya dalam hikamnya Ibnu Athaillah mengatakan, maksiatun awrasat dullan khairu minal ibadati awrasat istikbar. Kemaksiatan yang melahirkan rasa takut kepada Allah itu lebih baik daripada ibadah yang melahirkan kesombongan. Jangan sampai dengan kita baca Quran sombong. Justru dengan baca Quran kita merasa tawadhu. Dan terakhir nun yang di atas, lama kelamaan titik di atas itu menggambarkan orang yang baca Al-Quran akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lama kelamaan akan merasakan indahnya Al-Quran. Cuma pesan saya, kalau sudah bisa baca Al-Quran, ibadah nanti di rumah, jadikan Al-Quran menjadi teman. Jangan Al-Quran itu menjadi sebuah sumber masalah. Ada orang yang menjadikan Al-Quran sumber masalah. Di mana tepatnya? Seketika tarawih, kadang-kadang imam dikritik, imam baca surat kepanjangan, dinilai, wah imamnya belagu dinilai, pindah dia surat tarawih, ya kan? Surat tarawih juga nilai imam, gara-gara imam bacaannya panjang, dinilai. Iya, kalau cepat, imam cepat nih, wah ini wah ini jangan ini imam. Apalagi imam yang suratnya pendek, udah dicap. Imam siapa sekarang? Bulbul. Siapa bulbul? Kuliah bulbul. Kuliah bulbul. Jangan ngeritik imam gara-gara imam bacanya panjang. Ingat pesan saya. Akhirnya, tiba di acara pembacaan surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 25. Kegiatan Khatmul Quran 1443 Hijriah ini dilangsungkan selama 15 hari dari tanggal 6 April 2022 hingga 22 April 2022. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء
Bu, anaknya kenapa? Anak saya sering pucat dan lesu. Ada baiknya dicek ke fasilitas kesehatan, Bu. Bisa jadi gejala seperti yang dialami anak ibu bukan pucat lesu biasa. Talasemia punya gejala pucat dan lesu, bahkan kadang tidak bergejala sama sekali. Dan kalau talasemia tidak cepat ditangani, akibatnya bisa serius, Bu. Cek kesehatan itu penting, supaya kita bisa merencanakan masa depan kita. Yuk cek kesehatan sekarang. Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Talasemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya, deteksi dini deh, biar tahu kita punya gen talasemia apa enggak. Pemerintah sudah menetapkan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Selalu terapkan 3M. Tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, Hari ini hari Rabu, tanggal 6 April 2022, bertepatan di bulan suci Ramadan ini, program studi akuntansi Universitas Pamulang menyelenggarakan kegiatan Hotmul Quran. Kegiatan ini adalah program ketiga, sudah berjalan selama 3 tahun ini. Dan tema yang akan kita angkat saat ini adalah Recharging Spiritual Quality. Dengan tujuan Hotmul Quran ini diadakan sebagai bentuk implementasi dari visi misi Universitas Pamulang dan visi misi lembaga kita Fakultas Ekonomi Bisnis dan juga visi misi dari program studi akuntansi. Tujuan utama adalah pembentukan karakter, karena mahasiswa selama 1 tahun lebih ini diberikan pengetahuan dan ilmu-ilmu yang mumpuni dari segala macam jenis kompetensinya, namun kita sering abai dengan yang namanya pemenuhan dari spiritualnya. ISQ dan IQ itu harus sejalan. Oleh karena itu pembentukan karakter merupakan modal utama dalam pembentukan alumni kita yang di masa yang akan datang. Program ini tujuan utamanya adalah pertama, pembentukan karakter. Pembentukan karakter tidak bisa diukur dan tidak bisa dihitung, namun bisa diamati dan dirasakan. Namun selain dari pembentukan karakter ini sendiri, yang kedua, kita memang mengacu kepada prestasi dari sisi spiritualnya. Mahasiswa-mahasiswa saat sekarang yang berprestasi di luar dalam bentuk syiar agama ini sudah mulai banyak. Kita memang menghimpun karena ini merupakan bentuk implementasi dari visi misi yang ada. Namun sejalan dengan prestasi yang ada, ini juga harus diukur dalam bentuk karakternya, dalam bentuk penguatan mentalnya, dalam bentuk penguatan spiritualnya. Sehingga banyak sekali mahasiswa dengan IPK tinggi tapi tidak memiliki attitude yang baik. Banyak mahasiswa dengan IPK yang cukup fantastis tapi tidak didukung dengan tata krama dan kemudian juga tindak tanduk yang sopan. Ini harus sejalan. Mental, kemudian pendidikan, ini juga harus sejalan. Jadi keuntungan, kemudian pencapaian akan kita lihat apabila nanti kita menghasilkan mahasiswa dan mahasiswi yang memiliki komplit dalam keberadaan pencapaiannya. 6-22 April dimulai dari tanggal 6 hari ini kita pembukaan. Pembukaan sekalian memperkenalkan tim hadroh kita. Kita saat sekarang sudah memiliki hadroh tersendiri dari program studi akuntansi. Kemudian tanggal 6 sampai dengan tanggal 22 akan diisi lebih dari 100 orang mahasiswa dengan 20 orang dosen yang akan terus menendangkan dan kemudian melafalkan Al-Quran sehingga dalam waktu 15 hari kita akan mencapai yang namanya Hotmul Quran. Kepada semua mahasiswa, mahasiswi, khususnya program studi akuntansi. Akuntansi memiliki divisi humanis dan religius. Kalian tidak sendiri. Masalah-masalah yang ada selama Anda ada di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, silakan datang.
Divisi Humanis dan Religius siap untuk memenuhi kekurangan kekosongan yang ada pada diri kalian. Tidak cukup dengan duniawi, tidak cukup dengan akademisi, tapi diri kalian perlu diisi dan dilengkapi dengan ISQ yang baik. Oleh karena itu keberadaan Divisi Humanis dengan segala program dan kegiatannya ini menjadi wadah kepada kalian yang rindu dan kangen dengan yang namanya spiritual. Silakan datang. Insya Allah kondisi ini sangat benar-benar termaintenance karena kita bekerja sama dengan LKK dari Universitas Pamulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Suciati Mu'anifah SEMM selaku Koordinator Divisi Humanis Religius dari Prodi Akuntansi Program Sarjana. Saat ini telah berlangsung kegiatan Khatmul Quran yang mana dilaksanakan pembukaan di tanggal 6 April 2022 dari pukul 12.30 hingga 14.50. Alhamdulillah dengan berlangsungnya kegiatan ini insya Allah harapan kami dengan kegiatan ini dapat mengimplementasikan Divisi Humanis Religius yaitu visi misi Unpam terkait dengan Humanis Religius tadi. Mahasiswa dapat meningkatkan karakter akhlakul karimahnya melalui saat ini ada kontribusi atau partisipasi dari dosen-dosen rumpun agama dan syariah dari Prodi Akuntansi, juga dari dosen-dosen akuntansi yang memang bukan dari rumpun agama dan syariah selaku pembina dan pembimbing tahsin. Di kegiatan yang akan berlangsung selama 15 hari ke depan, kegiatan ini dikhususkan buat mahasiswa Universitas Pamulang dari Prodi Akuntansi juga di luar Prodi Akuntansi. Kegiatan ini mahasiswa wajib menggunakan pakaian muslim karena kita kegiatannya adalah kegiatan religius, terutama kegiatan membaca Al-Quran agar adab dan etikanya juga diperlakukan di dalam kegiatan ini. Di kegiatan yang akan berlangsung selama 15 hari ke depan, kegiatan ini dikhususkan buat mahasiswa Universitas Pamulang dari Prodi Akuntansi juga di luar Prodi Akuntansi. Kegiatan ini mahasiswa wajib menggunakan pakaian muslim karena kita kegiatannya adalah kegiatan religius, terutama kegiatan membaca Al-Quran agar adab dan etikanya juga diperlakukan di dalam kegiatan ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan teknik pertama mahasiswa membaca Al-Quran dengan sistem tadarus dimulai dari lanjutan yang tadi sudah dibaca yaitu ayat 26 surah Al-Baqarah hingga satu hari targetnya 2 juz. Nah selain itu nanti mahasiswa didampingi oleh dosen pembimbing dengan memperbaiki bacaan Al-Qurannya yaitu tahsin dari mulai segi tajwid maupun makharijul hurufnya. Target yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memperbaiki atau membaca Al-Quran dengan baik, yaitu memperhatikan tajwid tadi ya, makharijul huruf dan juga pelafalannya. Yang kedua, mahasiswa juga harus bisa mentadaburi dari isi kandungan ayat suci Al-Quran tersebut. Dan yang ketiga, otomatis kita berharap agar dalam 15 hari ke depan bisa menghatamkan 30 juz Al-Quran. Atau mencapai hal tersebut. Harapan saya ketika mahasiswa sudah melakukan atau menghatamkan Al-Quran dalam kegiatan kali ini, mahasiswa juga harus istiqomah untuk memperbaiki bacaannya, tetap belajar Al-Quran karena dimanapun menuntut ilmu atau belajar Al-Quran ini kewajiban setiap muslim. Dan nantinya kegiatan ini juga berusaha untuk tetap dilaksanakan secara rutin dan menjadi program kerja Prodi Akuntansi yang ada di lingkungan Prodi Akuntansi ini. Dampak dari kegiatan Khatmul Quran ini, mahasiswa maupun dosen-dosen bisa meningkatkan khususnya dari segi akhlakul karimah yang bisa dimulai dari nilai-nilai yang bisa diambil dari nilai-nilai Al-Quran sehingga kehidupan kita terasa lebih damai karena adanya kerukunan yang memang diterapkan dari pedoman Al-Quran tadi. Pesan saya untuk kegiatan ini, nantinya mahasiswa mudah-mudahan akan seterusnya istiqomah. Jangan tidak hanya pada saat kegiatan saja, akan tetapi bisa juga diimplementasikan di kehidupan sehari-hari, bahkan bisa ditularkan kepada adik mahasiswa atau maupun ke lingkungan masyarakat sehingga ilmunya bermanfaat baik dirinya juga masyarakat juga untuk bekal di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Eli Soliha dari program Studi Akuntansi S1 saat ini semester 8. Saya salah satu anggota dari Tahsin, yaitu salah satu kegiatan yang ada di Prodi S1 Akuntansi. Saat ini kami selesai melaksanakan pembukaan Khatmul Quran. Alhamdulillah banyak yang kami dapatkan dari acara ini, yaitu salah satunya kami bisa belajar lebih banyak tentang Al-Quran, dari maknanya dan manfaat apa yang bisa kita petik dari kegiatan ini banyak sekali. Kesannya juga saya merasa senang dan merasa bangga bisa mengikuti kegiatan ini, kegiatan yang sangat bermanfaat untuk seluruh mahasiswa dan seluruh dosen dan beserta semua yang ikut dalam kegiatan ini. Pesan saya untuk seluruh mahasiswa yang belum bergabung di hari ini atau dalam pembukaan, mari bergabung bersama kami di acara untuk Tadarus Al-Quran selama bulan Ramadan sampai tanggal 22 April 2022. Yang harus kita persiapkan untuk mengikuti acara ini, yang pertama yaitu niat. Karena innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung niat ya teman-teman. Jadi siapa yang mau ikut kegiatan ini, yang terpenting niat, kemudian siapkan membawa Al-Quran masing-masing, dan selanjutnya jika masih bingung nih saya harus ikut bersama siapa, bisa hubungi kontak person yang sudah kami sebar di grup Tahsin Prodi Akuntansi. Saya mewakili teman mahasiswa yang hadir dalam acara ini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada program studi akuntansi, khususnya Ibu Kaprodi dan seluruh jajaran humanis religius yang sudah mengadakan acara Khatmul Quran sehingga menjadi wadah kami mahasiswa untuk belajar dan istiqomah dalam mengenal Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatmul Quran adalah kegiatan yang benar-benar memanfaatkan momentum di bulan suci Ramadan. Setidaknya kita harus benar-benar memanfaatkan kegiatan ini secara maksimal. Bagi teman-teman muslim di Universitas Pamulang, langsung hadir ya di ruang kaca kampus pusat Universitas Pamulang dari pukul 12.30 hingga 14.30. Sahabat SCTV, jaga kesehatan dan juga jaga iman. Tim Ruang Mahasiswa pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam Ruang Mahasiswa. Thank you.